mengalami korsleting, sebuah mobil jenis LCGC di Depok, Jawa Barat terbakar. Korsleting diduga dipicu mobil yang tidak kuat menanjak. Kebakaran ini terjadi di Jalan Raya Curug Agung, Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis siang. Dari keterangan pengemudi, api pertama kali muncul dari dashboard mobil dan merembet ke bagian lainnya. Beruntung pengendara mobil bisa menyelamatkan diri. Api baru padam 30 menit kemudian. Meluapnya Kali Bekasi akibat hujan deras membuat akses jalan utama Tambun Utara Pisangan Satria Jaya, Kabupaten Bekasi terputus. Jalan sepanjang 1 km terendam banjir dengan kedalaman 80 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga pun lumpuh. Sebagian dari mereka memanfaatkan gerobak, sementara yang lainnya memutar mencari jalan alternatif. Ini sekitar jam 2 pagi tadi. Kalau yang keputus ini akses utama jalan dari mana ke mana sih, Bang? Ini menuju jalan Kecamatan Tambun Utara. Artinya Gabus. Artinya 2 kecamatan nih, Bang ya? Ya, bisa menuju akses jalan Kecamatan Tambelang bisa, Tambelang. Ini banyak. Kalau menuju akses kecamatan banyak. Sementara itu, di perumahan Pondok Gede Permai Jatiasi, Kota Bekasi, banjir mulai surut sejak Kamis siang. Meski demikian, ratusan rumah masih terendam air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Petugas TNI, Polri, dan BPBD Kota Bekasi terus mengevakuasi warga. Namun masih ada sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir di perumahan ini akibat luapan air dari Kali Bekasi. Terlebih perumahan berada di daerah cekungan. Banjir kali ini merendam 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bantar Gebang, Jatiasi, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara. Tahan deh, jangan anarkis. Kita buruh yang cerdas, kawan-kawan. Kita buruh yang cerdas. Ketegangan terjadi saat sejumlah buruh memaksa masuk ke area gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis siang. Mereka ingin bertemu langsung dengan Menaker Ida Fauzia. Sejumlah buruh lainnya kemudian mengingatkan agar tidak tergesa-gesa memasuki area gedung. Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah agar aturan jaminan hari tua yang bisa dicarikan saat peserta yang berusia 56 tahun segera dicabut. Sekelompok orang yang diduga preman menyerang buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Akibat peristiwa ini, belasan buruh terluka. Ratusan orang yang diduga preman menyerang buruh Mikatasa yang sedang melakukan aksi mogok kerja di Jalan Rungkut Siar, Surabaya, Kamis siang. Tidak hanya memukuli buruh, para preman juga merusak sepeda motor buruh dengan balok, paving, dan kayu. Kericuhan semakin memanas karena massa dari buruh melawan para preman. Bahkan ada yang membawa benda tumpul yang diduga digunakan dalam kerusuhan. Akibat kejadian ini sekitar 15 buruh terluka di bagian dada dan kepala. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur untuk dirawat. Ratusan orang yang diduga preman ditangkap aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya untuk diinterogasi dan dimintai keterangan terkait penyerangan terhadap buruh tersebut. Pemirsa, polemik aturan terkait pencairan dana jaminan hari tua terus bergulir. Di tengah masifnya gelombang penolakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan aturan tersebut guna memastikan kehidupan pekerja yang lebih baik di usia tua. Meski belum berlaku, Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 terus mendapat penolakan. Kaum buruh terus bergerak menuntut aturan pencairan dana jaminan hari tua pada usia 56 tahun dicabut. Di tengah masifnya gelombang kontra, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan aturan ini tetap memihak kepada masyarakat, terutama pekerja. Aturan ini guna memastikan hidup yang lebih baik bagi para pekerja di masa tuanya. Usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya
di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Keserahan Yairi Tawalujan mengatakan, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan aturan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dibandingkan JHT. Kementerian Tenaga Kerja, saya kira itu kurang bijaksana dalam komunikasi politik dengan mengedepankan JHT. Jadi JKP itu harusnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu mulai efektif per 1 Februari tahun 2022. Nah, harusnya ini yang dikedepankan untuk menjawab permintaan dari para pekerja yang membutuhkan solusi cepat, solusi saat ini akibat dari dampak PHK dan sebagainya. Sementara, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Handoyo mengatakan, pekerja sebaiknya diberikan opsi di masa pandemi. Menurutnya, bagi pekerja yang terkena PHK dan mengalami kesulitan ekonomi, harus dapat mencairkan JHT sesuai kebutuhan. Ada alternatifnya, ya kita berikan keluasan lah, karena ini duit mereka. Hak rakyat dalam bekerja, sehingga diberikan kebebasan. Dalam artian, ya kalau ada yang berkeinginan untuk melanjut sampai usia 56 tahun, meskipun di PHK, dananya dititipkan BPJS Tenaga Kerja untuk diinvestasikan kembali, sehingga 56 tahun usianya mereka dapat nilai lebih. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 disahkan pada 4 Februari lalu. Sementara aturan akan berlaku mulai 4 Mei mendatang. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin divonis 3,5 tahun penjara. Aziz terbukti menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47 dan pengacara Maskur Husin senilai 3,6 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah kepada mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Selain itu, hak politik Aziz juga dicabut selama 4 tahun. Aziz terbukti bersalah menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47 dan pengacara Maskur Husin senilai 3,6 miliar rupiah. Menanggapi vonis hakim, Aziz mengaku pikir-pikir terkait pengajuan banding. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aziz Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Aziz dengan hukuman 4 tahun 2 bulan penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dari Jakarta, Luis Ayu, Damar Wicaksono, Dias Triawan, iNews melaporkan. Aziz Samsudin menyuap mantan penyidik KPK agar ia tidak dijadikan tersangka dalam kasus suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah. Saat ditangkap KPK September tahun lalu, Aziz sempat mangkir dengan alasan sedang isolasi mandiri. Aziz Samsudin ditangkap KPK di kediamannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, September tahun lalu. Aziz yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ditangkap lantaran sebelumnya mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sedang isolasi mandiri. Padahal dari hasil swab antigen, Aziz negatif COVID-19. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Aziz ditetapkan sebagai tersangka. 6 Desember 2021, Aziz menjalani sidang perdana. Dalam dakwaan jaksa, Aziz disebut menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47 melalui pengacara Maskur Husin sebesar 3,6 miliar rupiah. Suap diberikan agar Aziz tidak terseret kasus suap dana alokasi khusus atau DAK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Suap diberikan bersama rekannya sesama kader Partai Golkar, Aliza Gunado. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bagaimana pandangan masyarakat anti korupsi terkait vonis Aziz Samsudin? Sudah bergabung bersama kami Koordinator Maki Boyamin Saimat. Selamat sore Bang Boyamin. Sore Wilson dan juga pemirsa iNews di seluruh Indonesia dan dimanapun. Baik Bang Boyamin, suap 3,6 miliar namun vonis hanya 3,5 tahun. Sepadan nggak ini Bang Boyamin? Sebelum jumlah, kita secara substansi dulu, Wilson. Ini kan perbuatan yang bukan sekedar suap sebenarnya, tapi ada rasa menghalangi penyidikan. Karena apa? Ini kan tujuannya ini kan menghubungi KPK ini, penyidik KPK Stefanus Robin Watuju itu kan dalam rangka tidak dilanjutkannya proses dugaan perkara korupsi atau apapun di Lampung Tengah terkait dengan mantan Bupati Mustafa. Nah, ini kan sebenarnya ini yang harus jadi faktor utama pemberat sebenarnya. Jadi sehingga kalau ini hanya 3,5 ya menjadi ringan karena apa? Ancaman hukuman pemberi suap itu kan 5 tahun. Nah, sehingga mestinya alasan pemberat inilah yang kemudian tidak ada pengurang. Kalau pengurang itu hanya meringankan, itu hanya sekedar belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, itu barangkali ini kan orang nyuap untuk dapat izin peternakan ayam misalnya, atau nyuap izin untuk melakukan usaha apapun lah, kira-kira gitu, atau menyuap untuk dapatkan proyek, itulah. Artinya pada posisi itulah yang kira-kira ancaman hukuman itu layak menjadi setengahnya, antrinya 3 tahunan lah, 2,5 sampai 3 tahun. Jadi ya sekali lagi ini satu itu. Kedua, Pak Aziz Samsudin itu kan dulu pernah juga di Komisi 3 DPR RI yang juga termasuk bagian dari mengawasi KPK. Artinya ini kan tugas DPR dan juga kita semua menjaga KPK untuk hebat, untuk independen, meskipun itu akhirnya juga termasuk akan mengenai diri kita sendiri kalau memang kita melakukan korupsi gitu. Jadi jangan kemudian karena itu menyangkut dirinya, kemudian dia berusaha lolos dari jeratan KPK. Itu kan berarti tidak menjaga KPK. Jadi Pak Aziz Samsudin selaku anggota DPR Wakil Rakyat harusnya menjaga KPK, tapi malah ini seperti tanda kutip merusak KPK dengan cara dugaan memberi suap itu. Jadi banyak faktor yang memberatkan sehingga layak mestinya ini dikenakan ancaman maksimal yaitu 5 tahun. Dan tadinya saya berharap sih sebenarnya ini Pak Damis ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sering nambah. Zaman Pinangki nambah, zaman Jiwasraya nambah. Gitu. Jadi saya berharap ini dalam kasus Pak Aziz Samsudin ini menambah dari tuntutannya jaksa yang jaksa 4 tahun 2 bulan. Saya pikir akan dimaksimalkan jadi 5 tahun. Ternyata malah di bawah tuntutan. Jadi ya terus terang aja ini masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Meskipun gini Wilson, kita tetap harus menghormati putusan itu dan mengakui sebagai suatu kebenaran meskipun dirasa salah karena berlaku asas res judicata, bagian dari negara hukum, kita menghormati hukum Wilson. Baik, lalu Bang Boyamin, apa yang menurut Anda membuat majelis hakim ini sehingga akhirnya bahkan memberikan vonis di bawah tuntutan jaksa? Ya karena ada alasan meringankan tadi yang dikatakan ini belum pernah dihukum dan juga tapi itu juga tidak nyambung juga dengan alasan hakim yang lain bahwa Aziz Samsudin kan berbelit-belit, itu kan dianggap yang memberatkan. Jadi banyak hal yang memberatkan yang kemudian mestinya tidak mengurangi esensi dari memberatkan itu tadi gitu. Jadi selain berbelit-belit juga Pak Ketua Majelis itu juga membacakan alasan pemberat yang lain adalah mencemarkan atau merusak nama DPR itu. Jadi ya agak nyambung terus terang aja. Jadi ya rasanya kenapa ini tiba-tiba Pak Damis kok menjadi lunak begini ya kita tidak bisa menuduh apa-apa, tapi rasanya ini bukan tipenya Pak Damis Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Tapi ya kita tetap kita hormati. Saya berharap pada posisi ini KPK bisa mengembangkan kasus yang di Lampung Tengah atau mengembangkan yang dugaan menghalangi penyidikan yang dirasakan ada beberapa pihak meskipun itu belum tentu Pak Aziz Samsudin misalnya.
itu terhadap kasus yang terkait dengan Lampung Tengah itu. Jadi ini yang saya berharap betul, tapi ya bisa aja KPK dari sisi jangka pendek mengajukan banding terhadap putusan ini misalnya. Tapi rasanya apapun kita juga sudah berterima kasih pada hakim yang menyatakan bersalah meskipun ada nampak gitu untuk menjadikan tidak nyambung ke Aziz Samsudin, seakan-akan itu hanya pinjaman dan sebagainya, uang 200 juta, sementara yang 3 miliar sekian itu seakan-akan bukan urusannya Pak Aziz Samsudin, seakan-akan terpotong gitu. Tapi nampak kemudian hakim masih menurut saya juga hebat dari sisi jeli bahwa mampu merangkai bahwa itu apapun suap kepada Robin 47 itu ya senilai 3, sekian meskipun itu tidak diakui oleh Aziz Samsudin. Jadi ya sisi positif negatifnya semua ada dan ini bagian dari dinamika proses hukum, kita hormati semua. Baik, kita akan nantikan seperti apa nanti sikap jaksa, apakah mengajukan banding atau hanya menerima putusan dari majelis hakim. Terima kasih Bang Boyamin atas waktunya dan sehat selalu Bang Boyamin. Ya pemirsa, jika seorang koruptor yang menggasak uang rakyat 3,6 miliar rupiah hanya divonis 3,5 tahun penjara, kasus berbeda terjadi pada seorang kakek berusia 74 tahun di Demak, Jawa Tengah. Ia dituntut 2 tahun penjara karena menganiaya pencuri ikan di lahan yang ia jaga. Kasmito, kakek berusia 74 tahun menjadi pesakitan usai membacok seorang pria yang diduga mencuri ikan di kolam yang dia jaga di Desa Pasir, Mijen, Demak, Jawa Tengah awal September 2021. Permohonan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar sidang terhadap kasus Mbah Minto ditolak. Kasmito dituntut 2 tahun penjara karena jaksa menilai Kasmito telah melakukan penganiayaan berat dan bukan membela diri. Sebelumnya, seorang pria ditemukan warga tak berdaya pada 7 September 2021 dengan luka di lengan dan leher. Setelah diselidiki dan pemeriksaan saksi, dugaan pelaku mengarah pada Kasmito yang lalu diamankan polisi. Sekitar sebulan setelah peristiwa, Polres Demak menerima laporan dari pemilik lahan yang dijaga Kasmito yang melaporkan pencurian ikan yang terjadi saat peristiwa pembacokan. Menurut pihak korban, tidak ada upaya yang dilakukan pihak Kasmito untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Awal itu dari pihak korban untuk minta damai, untuk restoratif justice, dan dari pihak PH, kuasa hukumnya, mengatakan bahwa untuk draft mau dibikin. Tapi sampai saat ini, sampai prosesnya tuntutan 2 tahun, itu pun belum ada titik untuk damai. Selama ini korban bagaimana kondisinya? Selama ini korban masih keadaan kesakitan karena ada 3 pen yang ada di dalam. Jadi masih berobat jalan, juga masih istirahat di rumah. Selain dituntut 2 tahun penjara, jaksa juga menuntut Kasmito untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena usia terdakwa yang sudah tua namun terancam penjara. Sementara polisi dan kejaksaan menyatakan proses hukum Kasmito sudah sesuai prosedur. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat beradu penalti di Jakarta International Stadium. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.